Football Universe. Pada tahun 1961, seorang pemain berusia 22 tahun bernama Guy Rawkes ditunjuk sebagai pelatih tim sepak bola Auxerre. Dia kemudian melatih klub tersebut selama 44 tahun. Please like, comment, share, dan subscribe channel kami jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Guy Rawkes lahir di kota Colmar pada Oktober 1938, sebuah kota yang terletak di dekat perbatasan Jerman di timur laut Prancis. Ketika ayahnya Marcel ditangkap dan ditahan selama bertahun-tahun di awal Perang Dunia Kedua, keluarga tersebut memutuskan untuk pindah ke Prancis Barat ke kota Apogini, dekat Auxerre, yang lebih aman. Kota Auxerre sendiri adalah kota kecil. Kota ini hanya dihuni oleh 39.000 orang atau setara dengan setengah kapasitas Stadion Senayan. Pada tahun 1954, di usianya yang ke-16, Guy Rawkes melakukan debut pertamanya sebagai pemain sepak bola untuk Auxerre. Kesebelasan ini pada saat itu telah berdiri selama hampir 50 tahun, tetapi belum pernah bermain di Liga Utama Prancis. AG Auxerre saat itu hanya berlaga di kompetisi semi-profesional bernama Burgundy Regional League, atau dalam bahasa Prancis, Ligue de Burgundy. Guy Rawkes mencoba mengembangkan bakat sepak bolanya dan menikmati hari-harinya bersama Auxerre. Tetapi bakatnya sebagai pemain tidak terlalu gemilang. Pada musim panas 1961, Rawkes yang merasa dirinya tidak terlalu cocok untuk menjadi pemain dan lebih cocok menjadi pelatih, mengirimkan surat lamaran ke manajemen Auxerre untuk mengisi bangku kepelatihan yang sementara kosong. Di dalam surat lamaran tersebut, Rawkes menuliskan bahwa dia akan mengubah masa depan klub menjadi lebih baik. Di samping itu, Rawkes juga tidak meminta gaji yang tinggi. Dia rela dibayar seadanya asalkan diizinkan untuk melatih Auxerre. Menurut Jean-Claude Hamel, petinggi klub waktu itu, kondisi klub saat itu sedang dalam masa krisis. Keuangan tentu menjadi masalah utama. Guy Rawkes dalam CV-nya menyebutkan juga, dia rela melakukan apapun untuk klub, termasuk membuang sampah, mengecat stadion, ataupun hal-hal keseharian yang bisa menghemat pengeluaran klub. Manajemen klub tertarik dengan tawaran Rawkes dan langsung menyetujuinya. Dalam beberapa hari, pemain berusia 22 tahun itu langsung diangkat sebagai manajer dengan gaji tahunan hanya 7.200 franc atau sekitar 4 juta rupiah per bulan. Angka yang terhitung kecil untuk biaya hidup di Prancis waktu itu. Saat melamar, Guy Rawkes ternyata tidak nekat. Dia berani mengajukan lamaran karena telah berbekal 1 bulan magang di klub Inggris, Crystal Palace, sebagai asisten pelatih. Pada musim awalnya di Auxerre, Guy Rawkes memiliki target yang tidak terlalu muluk-muluk. Paling tidak, Auxerre bisa promosi ke kompetisi nasional adalah tujuannya. Hari-hari awal di Auxerre, Guy Rawkes benar-benar melaksanakan apa yang ada di CV-nya. Dia berperan sebagai pemain manajer, sekaligus mengurusi semua hal-hal kecil yang ada di lapangan maupun di luar lapangan. Rawkes mengatur komposisi tim, menentukan program latihan, diet, dan makanan pemain, hingga hal-hal kecil seperti membersihkan dan mengurus bench pemain, mengecek switchboard untuk pergantian pemain, mengurus ruang ganti, dan bahkan meminta kotoran hewan dari petani sekitar untuk dijadikan pupuk organik guna menjaga kesuburan rumput lapangan. Tentu sulit membayangkan seorang manajer klub melakukan semua ini. Di bawah kepemimpinan Guy Rawkes, Auxerre berhasil menyentuh liga profesional pada 1974. Auxerre sukses menembus Liga 2 Prancis setelah berjuang selama hampir 13 tahun. Guy Rawkes waktu itu kemudian mengundurkan diri sebagai pemain sepak bola
dan fokus sebagai manajer Auxerre. Merasa ada perkembangan terhadap visi jangka panjangnya, Rooks kemudian menyatakan ke Jean-Claude Hamel bahwa dia akan membawa Auxerre ke level yang lebih tinggi. Rooks meminta kepada Hamel untuk menyediakan infrastruktur latihan dan pertandingan yang baik, serta harus mulai fokus ke pembinaan pemain usia muda. Presiden klub Auxerre tersebut kemudian membuat dan meluncurkan pusat pelatihan baru untuk menunjang prestasi klub. Hamel setuju dengan keyakinan Rooks bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk menunjang kesuksesan jangka panjang tim. Pada tahun 1980, sebuah langkah bersejarah juga diambil presiden klub dengan menolak kesempatan untuk mendapat striker internasional Prancis, Olivier Louyer. Harga striker Prancis ini dinilai terlalu mahal, dan berkat usulan Rooks, uang yang ada digunakan untuk membuka akademi pemain muda yang dilengkapi berbagai fasilitas modern. Prestasi Auxerre kemudian mencuri perhatian masyarakat Prancis. Sebuah klub kecil dari Burgundy mampu mengandaskan klub-klub tangguh Prancis seperti Lille dan Strasbourg untuk melaju ke laga final Coupe de France atau Piala Prancis di tahun 1979. Di laga puncak tersebut, Auxerre yang adalah tim Liga Divisi 2 bertemu dengan Nantes, yang di 2 musim sebelumnya adalah juara Ligue utama Prancis. Auxerre menyulitkan Nantes. Bahkan, Nantes butuh extra time untuk mengalahkan klub yang baru masuk dunia profesional sepak bola Prancis selama 5 tahun ini. Ketika melakukan pembinaan usia muda, Guy Rooks adalah orang yang benar-benar memperhatikan anak-anak muda di akademinya. Basile Boli adalah salah satu pemain jebolan Akademi Auxerre yang melalui salah satu media menceritakan betapa Guy Rooks sangat peduli dengan pemain muda yang ia miliki. Kami memiliki aturan untuk tidur tepat waktu di akademi. Saat itu saya selalu menyelinap dan melompat dari dinding tempat latihan untuk mengunjungi tempat hiburan di kota menggunakan motor listrik. Pemilik bar yang saya kunjungi ternyata memberitahu kebiasaan saya ke Guy Rooks. Keesokan harinya, ketika saya menyelinap, saya melihat motor listrik saya dirantai dan digembok. Kunci dan gembok tersebut dibawa oleh Coach Rooks. Guy Rooks juga seringkali melindungi para pemainnya dari liputan wartawan media. Memang saat itu media tidak seagresif sekarang. Namun Rooks paham bahwa media juga bisa membawa tekanan secara mental bagi para pemainnya. Ketika semua klub Ligue 1 memberikan akses kepada Kanal Plus untuk meliput kegiatan klub, Auxerre di bawah Guy Rooks benar-benar melarang media menemui para pemain atau melakukan jumpa pers. Anda harus mencintai pemain. Ketika pemain datang pukul 9 pagi, datanglah setengah jam sebelumnya dan siapkanlah segala sesuatu. Anda harus belajar mencintai para pemain dengan sepenuh hati. Dan apabila Anda tidak mencintai pemain Anda, maka pemain juga akan merasakannya. Guy Rooks berpesan. Kerja keras Guy Rooks akhirnya berbuahkan hasil. Pada musim 1980-1981, Auxerre berhasil naik ke kasta tertinggi Liga Prancis, yaitu Liga 1. Di sana Auxerre memulai petualangan baru mereka dan berusaha agar dapat bertahan. Musim demi musim, Guy Rooks memulai Auxerre di Liga 1. Akademi pemain muda juga dia kelola dengan baik. Nama-nama seperti Djibril Cissé, Abou Diaby, Felipe Mexes, Bakary Sagna, dan Jean-Alain Bomsong, hingga Eric Cantona adalah hasil didikan Guy Rooks di Akademi Auxerre. Pada musim 1995-1996, mimpi Guy Rooks dan seluruh orang yang terlibat di dalam perkembangan Auxerre akhirnya tercapai. Untuk pertama kalinya mereka berhasil menjuarai Liga Prancis dalam sejarah. Mereka meraih 72 poin dari 38 pertandingan dan meninggalkan PSG di posisi kedua dengan 68 poin. Guy Rooks berhasil membawa klub kecil yang tidak diperhitungkan ini menjadi salah satu penguasa sepak bola Prancis. 44 tahun kemudian atau pada tahun 2005,
Roux akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Auxerre. Perpisahan ini menjadi sangat emosional mengingat Guy Roux telah mempersembahkan 1 gelar Liga Prancis, 2 piala Intertoto, 4 piala Prancis, dan pengalaman tampil di Liga Champions untuk Auxerre. Setelah Roux pensiun, Auxerre masih bertahan 8 musim di Liga 1. Dan hingga kini, Roux masih sangat dihormati. Semua warga Auxerre masih mengenang Guy Roux sebagai sosok pelatih paling berjasa yang berhasil menyulap klub kecil seperti Auxerre menjadi klub papan atas di Liga Prancis. Roux mendapatkan gelar Legion d'Honneur dari PSSI-nya Prancis atas jasanya kepada persepakbolaan Prancis. Roux dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang memajukan sepak bola Prancis.